Pada satu hari Abu Darda, beliau sedang duduk di masjid di Damaskus. Tiba-tiba datang seorang laki-laki bertanya kepada Abu Darda, "Wahai Abu Darda, saya datang dari Madinah." Kata Abu Darda kepada laki-laki ini, "Apa tujuanmu datang ke sini? Apakah kamu pergi berdagang? Apakah kamu ada mau menemui seseorang dari Madinah kamu ke sini?" Kata laki-laki ini, "Saya hanya ingin mendengarkan hadis Rasulullah. Karena saya mendengar kabar engkau banyak meriwayatkan hadis Nabi." Maka kata Abu Darda, "Hanya untuk itu kamu datang ke sini?" "Ya, saya datang ke sini hanya untuk itu. Hanya untuk mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saat itulah Abu Darda membacakan sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu laka tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil nabiyyina wal mursalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wal afiyah wa abwabal jannah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih Allah pertemukan kita di tempat yang baik ini, yaitunya di masjid, setelah Allah beri kita nikmat tidur, di mana tidur itu adalah nikmat dan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu itu adalah untuk istirahatmu. Coba bayangkan andai kata kita tidak bisa tidur. Banyak orang-orang yang harus minum obat dulu baru dia bisa tidur. Alhamdulillah Bapak dan Ibu tak perlu minum obat. Satu golek tidur. Kadang satu duduk dengan ceramah pun tidur juga. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Bangun tidur, alhamdulillah Allah gerakkan hati kita pagi ini mengawali aktivitas hari ini dengan solat berjamaah ke masjid. Alhamdulillah Bapak dan Ibu. Ini pagi adalah waktu yang diberkahi oleh Allah, karena waktu pagi ini adalah waktu yang pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku waktu paginya. Makanya pagi ini Bapak Ibu banyak panjatkan doa. Doa yang tadi saya baca itu adalah doa pagi itu. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Itu doa pagi. Doa
Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal jannah. Itu doa pagi juga. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Itu doa pagi juga. Nah, itu jangan lupa. Itu doa untuk pagi-pagi. Kemudian perbanyak membaca selawat al-fat atau selawat al-fatih. Nah, selawat al-fatih itu selawat pembuka. Awali aktivitas pagi itu dengan selawat al-fatih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Itu doa atau selawat al-fatih. Supaya nanti bisa dicatat di rumah, ulang nanti putaran video kita ini. Ikuti channelnya Masjid Al-Munawwarah ya. Nanti dicatat di rumah, tempelkan di dinding kamar. Asal masuk kamar baca. InsyaAllah tidak sampai 2 bulan hafal Bapak Ibu. Selawat al-fatih, kemudian doa pagi. Ya Bapak Ibu, ikuti terus Bapak Ibu kajian ilmu di masjid kita ini. Jangan pilih-pilih ustadznya. Pokoknya asal ada kegiatan kajian ilmu, datangi. Walaupun kata Mas Amir tadi ini sudah menyalahi kaedah ini ya. Kaedahnya kan halal bihalal dulu, baru nanti wirid pengajian. Itu kan kaedah dibuat-buat pengurus saja, bukan kaedah fikih itu. Bukan kaedah Islam, itu kan kebiasaan saja. Nanti malam nih ketua kami turun, Ustaz Edi Azhar. Datang Bapak Ibu, harus datang kita. Jadi kata Nabi kepada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, ya, sa'atan julusuka fi majalisil ilmi la tamassul qalama wa la taktubul harfa. Satu saat dudukmu di majelis ilmu, tidak membawa pena, tidak menulis satu huruf, itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Ini ditulis dalam kitab Tanqihul Qaul karangan Imam An-Nawawi. Begitu besarnya fadilah duduk di majelis ilmu, walaupun tak bawa pena, walaupun tidak menulis satu huruf, tapi pahalanya lebih besar dari memerdekakan 1000 budak. Budak itu mahal itu Pak. Budak itu mahal. Satu budak itu jutaan, puluhan juta harganya. Memerdekakan satu orang budak itu butuh pengorbanan harta dan keikhlasan. Ini 1000 budak. Itu belum apa-apa dibandingkan ketika kita duduk di majelis ilmu, mengikuti kajian-kajian ilmu. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nilai-nilai Ramadan ini mesti kita pertahankan, Pak. Walaupun Ramadan sudah berlalu, walaupun Ramadan sudah meninggalkan kita, tapi nilai Ramadan itu harus dipertahankan. Ya beruntung kita Bapak Ibu yang ditinggalkan Ramadan. Yang parahnya itu ada bapak-bapak yang meninggalkan Ramadan. Belum Ramadan berakhir beliau sudah tak nampak-nampak Pak. Kita yang ditinggalkan Ramadan, kita mesti menjaga nilai Ramadan. Setidaknya Ramadan itu memberikan 2 bekas kepada kita. Yang pertama adalah Ramadan itu tarbiyatun nafs. Yang kedua, Ramadan itu tazkiyatun nafs. Yang pertama, Ramadan adalah tarbiyatun nafs, yaitunya bulan tarbiyah.
bulan latihan, bulan kalau kata orang sekarang namanya training spiritual namanya. Bulan latihan. Yang dilatih kita nih, sudah dilatih selama 1 bulan, dilatih solat berjamaah subuh. Ini kan agak berat nih subuh ini Pak ya. Dilatih. Makanya yang masih berat, ayo Bapak Ibu. Inilah orang-orang yang setia dengan Masjid Munawwarah nih. Wajahnya ini juga saya tengok. Belum ada tambahnya habis Ramadan ya. Mudah-mudahan ini Bapak Ibu bertahan, dilatih. Salat subuh dilatih. Biasa kita bangun selama 1 bulan itu jam 4 udah bangun, persiapkan sahur, kemudian jalan ke masjid salat berjamaah. Nah ini jangan habis Ramadan tak ada nampak-nampak lagi salat subuh, tak nampak-nampak. Habis Ramadan salat jamaah pun tak nampak-nampak. Padahal beliau tuh masih sehat, masih kuat. Nah ini iman-iman musliman. Kita dilatih selama 1 bulan bersedekah, berinfak, jangan berhenti Bapak Ibu. Ada yang miskin gara-gara berinfak Ramadan kemarin Pak. Saya Ustaz, susah hidup saya sekarang karena terlalu banyak berinfak Ramadan kemarin. Ada yang susah karena berinfak. Kalau ada orang yang susah karena berinfak bersedekah, berarti Allah itu dusta. Berarti Nabi itu bohong. Allah sudah janjikan ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Tidaklah sesuatu yang diinfakkan di jalan Allah itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa ya ada orang yang susah karena bersedekah? Ada orang yang tambah susah hidupnya karena dia taat kepada Allah. Gara-gara taat kepada Allah inilah susah hidup saya. Coba dulu kalau saya tidak ke masjid, kalau saya tidak puasa, mungkin hidup saya tak sesusah sekarang. Berarti Allah itu dusta. Allah sebutkan dalam surat Thaha 124, kata Allah, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Ya. Siapa yang lari dari agamaku, siapa yang menjauh dari Al-Qur'anku, siapa yang menentang hukum-hukumku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya bagi mereka itu akan Allah berikan kehidupan yang sempit, kehidupan yang sulit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti di hari kiamat kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Jadi kalau jauh dari agama ini kehidupan kita akan sulit. Sempit dada ini menghadapi gonjang-ganjing kehidupan ini, sesak dada ini, sempit dada ini, panas kepala kita. Ya, kehidupan semakin sulit. Ya, hukum semakin tak menentu, huru hara semakin banyak, semakin sulit kehidupan, penyakit semakin banyak. Maka tak ada solusi kecuali istiqomah lah dalam agama ni Bapak Ibu. Agama lah solusi semua dari problematika kehidupan ini. Kemana kita lagi? Semakin banyak dokter sekarang, semakin banyak penyakit. Itulah tanda-tanda akhir zaman. Ya, semakin banyaknya lembaga-lembaga keadilan, semakin sulit mencari yang namanya keadilan. Semakin banyaknya para ilmuwan, cendekiawan, ya, para sarjana, tapi kehidupan ini semakin tidak menentu. Nah, inilah fitnah huru hara namanya di akhir zaman. Maka solusinya itu adalah agama, tak ada yang lain. Agama. Karena kesuksesan yang hakiki itu kalau kita taat dengan agama, itulah sukses, Pak. Itu Allah yang sebutkan. Ada orang sukses dunia, ada sukses akhirat. Sukses dunia itu
wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ya, siapa yang mentaati Allah dan Rasul waktu hidup di dunia ini, mereka itulah yang sukses, yang menang dengan kesuksesan yang gemilang. Itu kalau sukses di dunia. Sukses akhirat seperti apa orang yang sukses di akhirat? Sukses di akhirat itu dalam surat Ali Imran 185. Ya. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa yang Allah bebaskan, jauhkan dari neraka, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dialah orang-orang yang sukses. Jadi kalau hidup dalam ketaatan kepada Allah, matinya masuk surga, itulah orang yang sukses dunia dan akhirat. Jadi orang kaya yang tidak mentaati Allah itu bukanlah orang kaya yang sukses. Seorang pejabat yang tidak mentaati Allah, dia bukanlah pejabat yang sukses. Ya, seorang pemimpin tapi tidak taat kepada Allah, dia tidak pedulikan halal dan haramnya, tidak pedulikan baik dan buruk, dia bukanlah pemimpin yang sukses. Nah, jadi kesuksesan itu adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ini menjaga nilai Ramadan kita, Pak. Kita dilatih selama 1 bulan menjadi orang-orang yang sabar. Nah, mari kita pertahankan nilai Ramadan. Kita dilatih selama 1 bulan bangun di sepertiga malam. Dilatih selama 1 bulan solat berjamaah setiap malam, berqiyamul lail bersama seorang imam. Ya, man qama ma'al imam hatta yansarifa, siapa yang berdiri di belakang imam sampai selesai solat tarawih, maka ditulis baginya bagaikan solat semalam suntuk. Itu tiap malam kita dilatih nih, Pak, berjamaah setiap malam, kemudian berinfak, dengarkan pengajian. Artinya semua itu adalah memakmurkan masjid. Semua itu kita lakukan di dalam masjid. Maka jangan tinggalkan masjid. Jangan tinggalkan masjid, Bapak Ibu. Mari kita makmurkan masjid ini dengan solat berjamaah. Kita makmurkan masjid ini dengan majlis ilmu, kajian-kajian ilmu. Niatkan di rumah untuk solat berjamaah dan pergi mendengarkan majlis ilmu. Itu pahalanya sangat besar. Pada satu hari Abu Darda, beliau sedang duduk di masjid di Damaskus. Abu Darda itu sahabat Nabi. Beliau sedang berada di Damaskus. Damaskus itu negeri Syria. Damaskus. Tiba-tiba datang seorang laki-laki bertanya kepada Abu Darda, "Wahai Abu Darda, saya datang dari Madinah." Ya. Dia datang dari Madinah pakai onta. Madinah ke Syria itu berapa ribu kilo itu, Pak? Sekitar 1.800 kilo jaraknya itu. Lebih dari sini ke Jakarta. Pakai onta dia berhari-hari. Kata Abu Darda kepada laki-laki ini, apa tujuanmu datang ke sini? Apakah kamu pergi berdagang? Apakah kamu ada mau menemui seseorang? Dari Madinah kamu ke sini. Kata laki-laki ini, saya hanya ingin mendengarkan hadis Rasulullah. Karena saya mendengar kabar engkau banyak meriwayatkan hadis Nabi. Maka kata Abu Darda, hanya untuk itu kamu datang ke sini? Ya, saya datang ke sini hanya untuk itu. Hanya untuk mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itulah Abu Darda membacakan sebuah hadis, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu laka tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan
untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Itu Bapak Ibu. Bayangkan tuh dari Madinah ke Syria tuh. Dari sini naik onta ke Jakarta hanya untuk mendengarkan hadis Nabi SAW. Awak tidak perlu naik onta, dekat dari rumah. Ada di sini orang sedang ceramah, buka kajian ilmu setiap subuh Ahad mungkin atau subuh Sabtu. Ayo kita datang. Karena kita sudah dilatih setiap malam kita dengar ceramah. Ya kenapa kita mesti banyak duduk di majelis ilmu ini? Karena inilah cara kita untuk memperbaharui iman. Memperbaharui iman. Kalau kita jarang duduk di majelis ilmu, kan iman kita ini naik turun nih Pak. Kalau iman sedang naik itu Pak, tidak pun dengar ceramah Pak. Itu belum orang azan dia sudah sampai di masjid. Itu iman sedang naik itu. Inginnya beribadah aja Pak. Inginnya sholat aja, inginnya puasa, inginnya sedekah saja. Itu iman sedang naik. Ada saatnya nanti iman itu akan turun. Sudah azan, sudah iqamah, masih enak juga duduk di rumah. Aduh, di rumah aja lah sholat. Malas ke masjid. Saat-saat iman turun itu Pak, banyaklah duduk di majelis ilmu. Inilah cara kita untuk menambah spirit kita. Cara untuk menambah spirit keimanan. Kalau kita tak hidup, mati hati kita ini Pak. Karena hati itu, ruhani kita juga butuh makan. Dijelaskan oleh Zain bin Ibrahim bin Smith dalam kitab Fawaid beliau, jika jasadmu 3 hari tidak makan, maka jasadmu itu bisa mati. 3 hari 3 malam tak makan dan tak minum, maka jasad ini bisa mati. Begitu juga rohani kita. Rohani kalau kita tidak kasih makan, maka rohani itu bisa mati. Apa makanan rohani itu? Pertama adalah zikir. Yang kedua adalah ilmu dan hikmah. Itu makanannya. Jadi rohani ini kalau tak dikasih makan dengan ilmu, dengan hikmah, dengan zikir, maka rohani itu akan mati. Rohani mati, hati itu keras mati, maka tidak akan mendapatkan hidayah. Kalau hati itu sudah mati, tak ada pengaruhnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kebanyakan yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam itu adalah dari bangsa jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati tapi tak mau paham. Mereka ada hatinya itu masih utuh seperti itu, tapi tidak mau paham agama ini. Mau sholat orang, mau puasa orang, mau nuzul Quran orang di masjidnya, lantaklah dia tak peduli. Mau puasa tidak puasa, dia kayak gitu juga Pak. Orang puasa dia tak puasa. Orang tarawih dia tak tarawih, padahal rumah dekat dari masjid ini. Dia tidak peduli sama sekali. Tak ada terpanggil jiwanya sedikit pun untuk mendatangi panggilan Allah. Itu lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tak mau paham. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka masih punya mata tapi tak mau melihat kebesaran, tak mau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dengan matanya. Dia melihat juga, nonton juga, di mana-mana sudah terjadi bencana alam sekarang ini. Gempa bumi, banjir bandang, ya, tambah lagi ada angin puting beliung di mana-mana. Tapi dia melihat itu tidak ada tergugah hatinya. Dia tidak ada merasakan ini adalah tegurankah, azabkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ini punya mata tapi tak mau melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Coba bencana terjadi di mana-mana sekarang Bapak Ibu.
Bahkan hasil tani pun sekarang itu hama sekarang tikus Bapak Ibu. Ada satu daerah tikus. Biasanya tikus itu makan padi yang sudah berisi. Padi itu yang sudah berisi baru dimakan tikus. Sekarang yang mengkhawatirkan petani, tikus itu memakan padi yang baru tumbuh dan dimakan tikus. Padi yang baru tumbuh, yang baru berperut, belum keluar lagi isinya, sudah dimakan oleh tikus. Kemudian tanaman hasil tani sekarang itu hamanya luar biasa. Coklat kalau di Sumatera Barat itu dimakan semut, mulai sejak dari dia berbentuk bunga sudah dimakan semut. Jadi tidak ada yang menjadi buah. Ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita mesti merenungkan diri kita. Lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka yang punya telinga tapi tidak mau mendengar. Ini. Bahkan Allah setarakan mereka, ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu bagaikan an'am. Ini mohon maaf Bapak Ibu. An'am itu ya hewan ternak. An'am itu sebagai hewan ternak. Balhum adall, bahkan mereka lebih parah lagi dari hewan ternak. Ini kalau Allah samakan kita dengan hewan ternak. Tapi bahasa Quran itu sangat indah. Ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka bagaikan hewan ternak, bahkan lebih dari itu. Bapak Ibu, kenapa Allah katakan kita lebih dari hewan ternak? Karena hewan itu semuanya bertasbih kepada Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Semua yang ada di langit dan di bumi ini bertasbih kepada Allah. Termasuk cicak bertasbih, cacing bertasbih, ya. Hewan-hewan itu bertasbih kepada Allah. Bertasbih memuji Allah karena itulah perintah untuknya. Dan dia selalu bertasbih. Sedangkan manusia disuruh menyembah Allah, mereka tak mau paham dan mengerti, maka mereka itu lebih daripada hewan ternak. Nah ini Bapak Ibu yang pertama, tarbiyatun nafs, menjaga nilai-nilai pendidikan selama Ramadan. Nilai latihan ini ya, biarkan Ramadan berlalu, tapi nilai dan apa yang sudah ditinggalkan Ramadan, latihan selama 1 bulan itu pun mesti kita pertahankan. Yang keduanya Ramadan itu adalah tazkiyatun nafs. Apa itu tazkiyah? Tazkiyatun nafs itu artinya bulan pembersihan diri. Bulan pembersihan. Jadi kita ini adalah orang-orang yang sudah bersih ini Pak, insyaallah. Kalau nengok wajah Bapak Ibu memang sudah bersih-bersih ini. Orang-orang yang sudah terampuni bagaikan bayi-bayi yang baru dilahirkan. Paling tinggal dosa-dosa sedikit aja lagi Pak. Dosa-dosa sikit-sikit itulah. Dosa-dosa habis lebaran lah. Itulah yang akan diselesaikan nanti malam. Waktu acara halal bihalal. Apa arti halal bihalal itu Pak? Dia memang ini bahasa Arab dia, tapi orang Arab tidak tahu ini halal bihalal. Halal itu artinya melepaskan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ini doa siapa ini Pak? Doa Nabi Musa ketika akan menghadapi Fir'aun. Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatan, wahlul, bukalah, lepaskanlah ikatan-ikatan lidahku.
Wahlul 'uqdatan min lisani. Jadi lidah itu jangan kelu. Nanti kalau ngomong sama Firaun jangan sampai kelu lidah itu. Jadi kalau ada yang mengikat lidah ini, tolong lepaskan ya Allah ikatan lidah ini. Yafqahu qawli, buat dia itu paham dengan apa yang aku ucapkan. Nah, jadi wahlul itu artinya lepaskan. Jadi halal itu artinya lepaskan, melepaskan, menghalalkan, mengikhlaskan. Jadi kalau ada lidah-lidah kita yang terikat selama ini, yang tidak mau ngomong sama tetangga karena lidahnya sama-sama terikat, nanti habis acara halal bihalal, lepaskan ikatan itu. Nah, baru tegur sapa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, sudah sebulan ya kak kita tidak ada ngomong-ngomong. Nih untung ada acara halal bihalal semalam. Maafkan saya ya kak. Itu namanya saling melepaskan ikatan. Nah ini yang akan kita selesaikan. Kalau dosa kita kepada Allah sudah selesai ini selama sebulan. Sudah diampuni Allah dosa kita 1 bulan. Berpuasa kita siang hari, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa di siang hari Ramadan penuh iman dan sungguh-sungguh, Allah ampuni dosanya yang sudah berlalu. Dapat ampunan. Itu hablum minallah ini. Malam kita bertarawih. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berqiyamul lail, bertarawih malam hari karena iman dan sungguh-sungguh, Allah ampuni lagi dosanya yang sudah berlalu. 2 dapat. Siang sudah diampuni, malam sudah diampuni. Tidaklah seorang muslim yang melangkah ke masjid, ya, maka 1 langkah kakinya menuju masjid itu Allah gugurkan 1 dosanya. 1 langkah lagi Allah tulis dengan kebaikan. 1 langkah lagi Allah tinggikan derajatnya. Berapa langkah selama Ramadan ke masjid, dapat lagi ampunan. Ini hablum minallah kita. Maka ampunan kita kepada Allah. Nah, bagaimana dengan kita? Ini juga harus. Duribat alaihimuz zillah ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka itu diliputi kehinaan dimanapun berada, kecuali orang yang menjaga hubungan baik kepada Allah dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Nah, kalau kepada Allah sudah. Ini dengan kita lagi. Makanya dirancanglah halal bihalal, supaya kita juga saling memaafkan. Terus Ustaz, kenapa halal bihalal ini habis Idul Fitri? Mana dalilnya? Tidak ada dalilnya habis Idul Fitri ini. Tapi kenapa harus habis Idul Fitri? Karena hati kita kan masih lembut, Pak. Ibarat bayi baru lahir tapi tadi. Maka salah satu tanda orang yang mendapat ampunan itu wal afina anin nas. Mereka mudah memaafkan. Maka diadakanlah habis Idul Fitri. Karena orang hari raya sekarang dengan orang dulu beda, Pak. Kalau dulu orang berhari raya memang saling mengunjungi. Nah, saya dulu kalau di kampung tuh 3 hari berjalan tuh, Pak. Ke rumah atu, ke rumah uaknya, ke rumah bako, ke rumah ete, ke rumah mama, datangi semuanya. Nggak ada dulu THR ini. Paling-palingan kacang tujin yang masukkan ke dalam kantong ya. Itu pun ya bau minyak celana dulu, Pak. Sekarang tak ada lagi orang berjalan. Yang rajin berjalan itu ya anak-anak. Itu sekarang dengan pesukan-pesukan THR-nya. Ini beli tas kecil di sini, Pak ya. Makanya Bapak Ibu dia datangi rumah, kenal tak peduli dia. Penting datangi aja dulu. Jangan sampai Bapak Ibu tak kasih. Kalau sempat tidak dikasih, ditandainya rumah Bapak. Tidak usahlah besok kita tidak usahlah ke rumah Pak Amir tuh.
Saya lebaran kemarin cuma dapat 1.000 situnya. Gitu ya. Besok anak-anak itu tak mau lagi ke rumah bapak. Jadi saya kalau siap khutbah Idul Fitri itu udah banyak tuh anak-anak. Karena walaupun sedikit Pak, tapi dia selalu dapat. Banyak pasukan itu, Ustaz. Ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Boleh lebaran Ustaz? Boleh, masuk dia. Tapi tak mau duduk dia. Berdiri aja gitu Pak ya. Berdiri aja. Baru kasih THR. Dah, salaman pergi lagi Pak. Ini Bapak Ibu, karena kita tidak saling mengunjungi, maka di masjid inilah tempat kita bersosialisasi. Di masjid inilah tempat kita saling bertanya kabar, saling bertegur sapa, ya, saling melihat keadaan. Di masjid inilah tempat terbaik untuk kita saling bersosialisasi. Jadi kalau ada orang yang tak ada kenal sama orang kiri kanan, sama Pak RT tak kenal, sudah setahun tinggal di sini tak kenal Pak RT. Itu dua kemungkinan. Pertama, kalau tidak bapak itu tidak ada ke masjid. Yang kedua, Pak RT-nya tidak pernah ke masjid. Ini dua aja kemungkinan. Yang pertama, bapak itu tidak pernah ke masjid, makanya dia tidak ada kenal. Yang kedua, mungkin Pak RT-nya tidak pernah ke masjid, maka tidak ada juga orang yang tahu. Ada dua kemungkinan. Jadi bersosialisasi di sini supaya kita saling mengenal. Dimulailah dengan halal bihalal, saling melepaskan, saling memaafkan. Inilah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, agar kita betul-betul bersih, hablum minallah, kita dapat ampunan dari Allah, hablum minan nas, kita saling memaafkan. Saya secara pribadi mengucapkan banyak maaf, mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Semoga Allah terima puasa kita di tahun ini, kita mendapatkan ampunan, dan yang terpenting kita minta dan mohon kepada Allah agar Allah panjangkan umur kita sampai Ramadan tahun depan insyaallah. Demikian, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.